Halo semuanya, saya Muhammad Dava Nugraha dari Finance dan Investment Angkatan 25. Saat ini saya melihat fenomena menarik di mana investasi bukan lagi milik mereka yang berjas rapi di gedung tinggi, tapi sudah masuk ke genggaman tangan melalui smartphone. Namun pertanyaannya, apakah pertumbuhan jumlah investor ini sudah dibarengi dengan pemahaman yang benar? Latar belakang yang saya bawa atau latar belakang dari proyek saya adalah tingginya minat investasi di kalangan Gen Z. Namun, seringkali terjebak dalam fenomena fear of missing out. Nah, tanpa analisis yang kuat, inklusi keuangan bukan hanya soal akun sekuritas, tapi soal bagaimana masyarakat mampu mengelola risiko dan memahami instrumen seperti IPO, saham, obligasi, reksadana secara bijak. Dalam memahami pasar modal, kita perlu bersandar pada beberapa teori utama. Pertama, teori intermediasi, di mana pasar modal mempertemukan pihak yang berlebih dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui instrumen jangka panjang. Keduanya, penting melakukan manajemen risiko untuk memitigasi fluktuasi harga di market. Lalu, dari sisi hukum, operasional pasar modal kita telah dilindungi oleh payung regulasi yang ketat, mulai dari Undang-Undang Pasar Modal hingga berbagai peraturan OJK yang itu mengatur perlindungan investor retail dan tata kelola emiten. Dan ini pasti memastikan bahwa setiap transaksi yang kita lakukan milik legalitas yang jelas. Dan mari kita lihat datanya. Berdasarkan tren saat ini, lebih dari 50% investor di pasar modal itu berasal dari kalangan di bawah usia 30 tahun. Namun permasalahannya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan dibandingkan inklusi banyak investor muda yang langsung membeli saham gorengan karena mengikuti influencer tanpa melihat fundamental perusahaan. Analisis berbasis teori menunjukkan adanya asimetris informasi. Investor retail khususnya, itu seringkali tidak memiliki akses atau kemampuan analisis yang setara dengan investor institusi. Sehingga mereka lebih rentan terhadap resiko gagal bayar atau penurunan nilai aset yang drastis. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, saya merancang sebuah strategi inovasi bernama Invest Smart Ecosystem. Strategi ini menggabungkan 3 pilar utama. Apa saja itu? Yang pertama adalah gamifasi investasi, mengubah cara pelajar investasi menjadi sebuah genggaman digital. Investor pemula bisa mengikuti simulasi trading dengan data real time, namun menggunakan saldo virtual di mana mereka mendapatkan rencana atau reward saat berhasil menerapkan manajemen risiko atau analisa teknikal yang benar. Yang kedua itu adalah integrasi platform edukasi kampus, bekerjasama dengan banyak institusi pendidikan untuk memvalidasi konten edukasi. Jadi setiap langkah investasi di aplikasi harus diawali dengan modul pembelajaran singkat yang terakreditasi. Lalu yang ketiga itu adalah sistem filter resiko otomatis, di mana fitur yang memberikan peringatan jika portofolio pengguna terlalu berkonsentrasi pada aset beresiko tinggi sehingga mendorong diversifikasi. Dan manfaat solusi dari ini adalah terciptanya ekosistem pasar modal yang lebih stabil karena didukung oleh investor yang teredukasi, bukan sekedar FOMO atau ikut-ikutan. Kesimpulannya, pasar modal adalah mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang luar biasa. Namun, mesin ini hanya bekerja optimal jika pengemudinya, yaitu kita, para investor muda, memiliki kompetensi yang mumpuni. Rekomendasi saya, regulator dan pelaku industri harus memperketat kolaborasi dalam digitalisasi edukasi yang sudah interaktif. Saya Muhammad Dava Nugraha, mari kita berinvestasi dengan cerdas karena masa depan keuangan nasional ada di tangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.